Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Abdul Malik dengan NIM 0520623341, program studi Sistem Informasi dari UPBCC UT Serang. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas ketika dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman STSI 4102. Untuk soal tugasnya, di tugas ketiga kali ini, kita diperintahkan untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan try berdasarkan kasus sama seperti tugas 2 dan pertama ya kasusnya, yaitu memiliki 3 golongan karyawan ABC dengan gaji 5, 6,5 dan 9,5. Kemudian kita akan membuat array untuk setiap golongannya nanti untuk menyimpan datanya ya. Kemudian ini ketentuan membuat array-nya, jika input golongan A maka akan mengambil gaji pada array 0 dan seterusnya ya. Kemudian sama juga untuk jam lemburnya, dengan soal yang sama seperti kemarin, kita hanya disuruh untuk memasukkan data persentasenya ke dalam array ya. Oke, mungkin langsung saja di sini saya akan membuka VS Code ya. Saya juga sudah membuat filenya tadi. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya akan mempercepat untuk penulisan kodenya ya. Di sini saya sudah selesai menuliskan kode programnya ya. Kemudian akan coba saya jelaskan sedikit. Yang pertama, di sini terdapat import Java util scanner ya. Di sini digunakan untuk nantinya menerima inputan dari keyboard ya. Kemudian ada kelas dan mainnya ya, dengan kelas dan gaji karyawan tugas 3, mainnya untuk program utama Java ya. Kemudian scanner input ini untuk membaca data inputannya. Kemudian kita masuk ke array gaji ya. Pada bagian ini saya membuat array gaji untuk menyimpan gaji pokok setiap golongan ya, dimana untuk golongan A dia indeksnya 0 dengan gaji 5 juta ya. Golongan B dia indeks ke 1 dengan gaji 6.500.000, dan golongan C dia indeks kedua di dalam array-nya dengan gaji 9.500.000. Lalu kemudian sini juga terdapat array persen lembur ya. Array ini juga digunakan untuk menyimpan persentase lemburnya ya, dengan tipe datanya integer. Dan di array persen lembur ini, indeks ke 0 itu dia 30% ya untuk 1 jam lembur, kemudian 32% untuk 2 jam lembur, 34% untuk 3 jam lembur, sementara 36% untuk 4 jam lembur, dan 38% untuk 5 jam lembur atau lebih.
Kemudian bagian ini adalah merupakan variabel ya, untuk membuat variabelnya. String golongan ini untuk menyimpan golongan karyawan, integer lembur untuk menyimpan jam lembur, integer jam lembur maksudnya, double gaji pokok untuk menyimpan gaji dasar pokoknya, double gaji lembur untuk menyimpan gaji lembur, dan total penghasilan untuk hasil akhir nanti ya. Kemudian untuk input golongan pada bagian ini digunakan untuk menerima input golongan dari pengguna ya. Dengan metode uppercase digunakan agar input otomatis menjadi huruf besar. Kemudian validasi golongan dan mengambil gaji dari raya. Di if golongan ini digunakan untuk percabangan if ya, untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongannya. Jika golongan A, maka gaji pokoknya mengambil dari array indeks 0 ya. Kemudian jika golongan B, dia akan mengambil gaji pokok dari array indeks pertama, dan jika golongan C, dia akan mengambil gaji pokok dari array indeks kedua. Dan jika tidak, atau jika inputannya nanti di luar ABC ini, dia akan menampilkan golongan tidak valid, lalu input keluar. Lalu di input jam lembur, di input jam lembur ini digunakan untuk menerima input jumlah jam lembur ya. Kemudian untuk menentukan gaji lembur dari array-nya ya. Nah, jika jam lemburnya sama dengan 1, maka dia akan mengambil, jika jam lemburnya sama dengan 1, maka gaji lemburnya yaitu dia akan mengambil array lembur dari indeks ke 0, yaitu tadi berapa, 30% ya, 3 atau 30, kemudian dikalikan dengan gaji pokok. Berarti nanti lembur di indeks ke 0 yaitu 30 ini, karena tadi bentuknya saya belum persentase ya, maka akan dibagi 100, kemudian dikalikan dengan gaji pokok. Sama dengan jam lembur yang kedua juga, jika jam lemburnya sama dengan 2 jam, gaji lemburnya dia akan mengambil array indeks ke 1 dari lembur ya, dari array lembur maksud saya, kemudian dibagi 100 dan dikalikan gaji pokok. Jika jam lemburnya sama dengan 3, maka gaji lemburnya yaitu dia akan mengambil array dari indeks lembur kedua dengan dibagi 100 juga dan dikalikan gaji pokok. Dan jika jam lemburnya sama dengan 4, maka gaji lemburnya sama dengan lembur dari array ketiga dibagi 100 dan dikali gaji pokok. Kemudian jika jam lemburnya besar dari 5 ya, besar sama dengan 5, maka gaji lemburnya sama dengan array lembur dari indeks keempat dibagi 100 dikali gaji pokok. Kemudian yang terakhir di sini adalah bagian untuk menghitung total penghasilannya ya. Untuk total penghasilannya sendiri, di sini kita menggunakan gaji pokok ditambah dengan gaji lemburnya ya, untuk menghitung total keseluruhan penghasilannya. Ini untuk nanti menampilkan outputnya, dimana nanti ada hasil perhitungan yang berisikan golongan karyawan, yang diambil dari data golongan, jam lembur, gaji pokok dari data gaji pokok utama ya. Kemudian gaji lembur dari data gaji lembur, dan total penghasilan dari data total penghasilan. Jadi dari codingan ini, array digunakan untuk menyimpan data ya, misal dari array gaji untuk menyimpan data gaji, dan array lembur ini untuk menyimpan data persentase lemburnya. Dan if digunakan untuk menentukan kondisi ya, sedangkan operator untuk menghitung total penghasilannya. Ini mungkin akan
Kita coba run ya programnya. Saya compile dulu. Oke, kemudian kita panggil kelasnya ya. Nah, di sini muncul apa namanya pertanyaan untuk masukkan golongan karyawan ya, A, B, C. Misal di sini saya memilih B ya. Kemudian kita disuruh masukkan jam lembur. Jam lemburnya kita pilih misal 3 jam ya. Nah, di sini muncul hasil perhitungannya. Golongan karyawan B, jam lemburnya 3 jam. Jam lemburnya 3 jam. Jam lemburnya 3 jam, gaji pokoknya 6.500.000 ya. Untuk golongan B, gaji pokoknya diraih tadi 6.500.000 dengan gaji lemburnya 2.210.000 ya. Karena 3 jam jadi 34 dibagi 100 dikali gaji pokok, kemudian total penghasilannya 8.710.000. Mungkin kita coba jika inputannya apa namanya, jika kita salah input ya, untuk melihat validasi inputnya. Misal kita di sini golongannya dia, maka akan muncul golongan tidak valid ya. Mungkin akan kita coba satu lagi, mungkin karyawan. Kita coba golongan A ya. Dengan jam lembur misal kita lebih dari 5 jam ya, karena tadi datanya besar dari 5 jam, 5 jam juga termasuk ya, kecuali dia besar 5 jam, lebih besar dari 5, maka ini tidak termasuk. Karena ini besar sama dengan 5, maka jam lembur dari 5 ke atas dia akan terhitung 5 jam ya, maksudnya perhitungan persentasenya sama dengan 5 jam. Oke, kita coba jam lemburnya misal 6 jam, maka akan muncul golongan hasil perhitungannya, yaitu golongan karyawan A, gaji lembur 6 jam, gaji pokoknya 5 juta ya, tadi daftarnya juga gaji pokoknya 5 juta, terus indeks kenal golongan A dengan gaji lemburnya yaitu tadi lebih dari 5 ya, berarti dia 38% ya, kemudian dikalikan gaji pokok. Dan di sini jam lemburnya dia tetap pakai yang lembur indeks keempat ya, yaitu 38% dibagi 100, jadi 0,38 dikali gaji pokok, hasilnya jadi 1.900.000 untuk gaji lembur, dan total penghasilannya yaitu 6.900.000. Oke, mungkin cukup sekian video untuk tugas praktik algoritma pemrograman ketiga dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun kode program yang saya tuliskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.